kok enak sing ding mang iki apa? Mana mau Rasulullah hadir ada yang joget-joget, mana mau yang nabus sambil joget-joget. Makanya saya nggak mau duduk ke depan, saya takut disoting. Nih maulud seperti ini ada Habib Novel di dalamnya, malu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, jadi pada video kali ini saya nggak bakal bahas tentang video apa lagi viral pekan-pekan ini. Dan pada video yang saya buat tentang sholawat yang sambil berjoget dengan heboh, ini ternyata viral di TikTok, di akun saya. Dan di luar ekspektasi dan dugaan saya, ternyata masyarakat banyak sekali yang menghujat karena tidak tahu tentang edukasi. Jadi seperti ini teman-teman, saya mengupload video tersebut supaya mengedukasi masyarakat bahwasanya jangan sampai bersolawat dengan cara berjoget yang sangat heboh, apalagi sampai tidak khusyuk dan hanya fokus kepada jogetnya. Itu yang saya komentari. Bukan saya menyalahkan solawat, bukan saya menyalahkan musiknya, enggak kok. Yang saya salahin adalah oknumnya yang berjoget dengan cara yang heboh. Kalau semisal joget hanya melambaikan tangan ataupun kepala, badan goyang sedikit, it's okay lah karena mungkin penghayatan dan segala macamnya itu. Tapi kalau semisal yang di video yang saya upload, dia berjoget dengan heboh seperti itu, bahkan sampai kalau dibilang kayak orang mabuk, ini bukan namanya khusyuk, ini bukan namanya cinta kepada Rasulullah, ini bukan namanya datang ke majelis dengan cara khusyuk dan meresapi apa yang sedang dijalankan di sana, yaitu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Aduh, emang ya masyarakat Indonesia ini sangat kurang literasi dan pemahaman bagaimana apa itu adab, akhlak dan juga beragama. Jadi repot juga sih kalau semisal ustadz atau kiainya mereka itu ditempatkan di atas para sahabat, ditempatkan di atas Rasulullah, itu sangat susah gitu ngasih taunya. Jadi seolah-olah mengkultuskan kelompoknya, seolah-olah mengkultuskan ustadznya bahwasanya mereka adalah paling benar. Nih, kita langsung simak penjelasan beberapa ulama seperti Habib Syekh dan Habib Novel bagaimana beliau mengomentari sholawat dan mengedukasi masyarakat mengenai orang yang berjoget berlebihan ketika bersolawat. Mari kita simak video berikut ini. Nah, ini tanggapan tegas dari Habib Syekh nih. Oh, ini doa qasidah, doa pikirnya dia asyik sama ini, bukan asyik, stres. Tuh kan. Jadi maaf kalau ada syeker-syeker mania yang stres, silahkan datang malam ini tak kandanane. Ya. Jadi tahu artinya itu apa? Amitna ala dinil Islam itu mesti ndonga ngene karo mungkin enak. Harus kusuk sebenarnya. Tuh kan, malah joget-joget. Aduh. Allah ini itu doa. Ya Hanan ya Manan ya kok enak sing ding mang. Iki apa? Habib saya sendiri heran dengan orang-orang yang seperti ini, bersalawat atau berdoa malah zikir dengan berjoget, terus habis itu tangannya melambai-lambai dengan over dan segala macam bentuk apapun itu. Tuh, Habib saya sendiri yang setiap saat memimpin majelis-majelis sholawatun sebenarnya nggak suka dengan hal seperti ini. Tuh, beliau mengedukasi ketika ada kajian di tempat beliau. Jadi jangan sampai nih lagi ketika ada majelis sholawat kita berjoget dengan cara seperti itu. Bahkan sampai over tuh. Beliau sendiri udah menyontohkan kok, dan beliau sendiri udah mengedukasi jangan sampai hal seperti itu terjadi lagi. Oke, mari kita simak lagi nih video dari Habib Novel. Habib Novelnya sangat-sangat marah ketika sholawat yang over, ada yang joget, ada yang main HP, terus habis itu ada musik yang terlalu over nih, lihat nih. Habib Novel yang berkomentar ya, bukan saya. Saya hanya menunjukkan biar teman-teman yang lainnya tahu nih. Termasuk Habibnya dengarkan ucapan saya. Nih. Makanya saya nggak mau duduk ke depan, saya takut disoting. Nih maulud seperti ini ada Habib Novel di dalamnya, malu saya. Malu kepada Rasulullah, malu pada Habib Ali, dan malu kepada Habib Anis karena nggak bener yang begini. Nggak bener. Bukan begini cara baca maulid itu dulu, bukan begini. Paham? Yuk malam ini diluruskan bersama sama. Jadikan maulidnya bagus, jadikan Rasulullah hadir, bener hadir. Mana mau Rasulullah hadir ada yang joget-joget, mana mau yang nabuh sambil joget-joget, mana mau yang nabuh hatinya gak ke Rasulullah. Maulid ini diselenggarakan untuk Nabi Muhammad, ya hatinya ke Rasulullah, bukan ke telinga di musik, pukul enak didengarkan, bukan itu.
hati kalian yang dipinta oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini maulid, di pojok sana lain duduk berceramah sendiri. Di sini maulid, di pojok sana SMS sendiri. Makanya saya nggak mau langsung ke depan karena saya keliling teliti bagaimana tuh kondisi suatu majelis. Bisa dipahami? Cukup jelas? Resikonya paling jenengan benci saya. Resikonya paling jenengan gak suka sama saya, dan tidak disukai itu hal yang paling menyenangkan. Setuju dengan Habib Novel, karena di video saya yang saya upload kemarin itu banyak sekali yang menghujat saya. Cuma saya slow aja, dan saya sangat bersyukur bahwasanya semakin banyak netizen yang menghujat saya, semakin banyak netizen yang berprasangka buruk terhadap saya, bahwasanya dosa saya semakin terkikis dan mereka mendapatkan dosa daripada saya. Karena video yang saya buat ini adalah video edukasi, bukan membenci sholawat atau membenci majelis dalam sholawat. Kita simak lagi. Oh iya, kenapa? Karena kalau kita nggak disukai manusia, asalkan disukai Allah, itu hal yang paling menyenangkan. Makanya tuh, jangan cari disukai oleh manusia, tapi cari disukai oleh Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ngerok boleh, bukan nggak boleh, tapi ada aturan, ada aturannya. Tuh, ada adabnya dan ada aturannya. Ada tempatnya. Nah, Borobana ini niatnya untuk siapa? Niatnya untuk siapa? Untuk siapa? Kalau untuk Rasulullah itu harusnya dengan khusyuk atau dengan ngelamun? Dengan khusyuk atau dengan goyang-goyang yang gak karu-karuan? Kalau Rasulullah ada di sini mau goyang-goyang? Nanya saya, Rasulullah ada di sini mau goyang-goyang? Itu bukti Rasulullah nggak ada di sini, kalian goyang semuanya. Nah, itulah yang saya edukasi kemarin, bahwasanya adab dan akhlak nih dijaga. Kita lagi bersholawat, kita lagi berzikir, janganlah goyang sampai bener-bener heboh, apalagi sampai keluar daripada kekhusyuan dari sholat itu sendiri. Udah begini kan baru melek semua. Sekali lagi teman-teman ya, saya membuat video ini bukan untuk bermaksud menjatuhkan sholawat, menjatuhkan habaib, terus menjatuhkan ulama-ulama yang mengadakan sholawat tersebut. Enggak, saya hanya mengedukasi bahwasanya jangan bersholawat dengan cara berjoget. Tunjukkan adab dan akhlak kita terhadap Rasulullah SAW dan para ulama yang sedang di depan panggung melihat kita dan memimpin majelis tersebut. Kita punya adab, kita punya akhlak. Di Indonesia ini sangat kaya tentang adab. Di Indonesia ini sangat diajarkan tentang adab. Tapi kenapa masyarakat kita masih minim adab dan literasi dalam beragama? Sekali lagi, bukan saya yang menyalahkan sholawat dengan berjoget, tapi ini langsung dari Habib saya dan Habib Novel sendiri yang berkomentar bahwasanya jangan sampai bersholawat ini over gitu. Dah masih kurang penjelasan beliau berdua. Kalau beliau berdua sudah berkomentar dan beliau sudah menindak tegasi dan pernyataan beliau sudah tegas nih, tapi kita tetap ngelawan, terus apa lagi mau kita dengerin nasihatnya? Kalau udah mulai habaib nih kita lawan, ulama kita lawan, terus siapa mau kita ikutin? Dan para sahabat nggak pernah sholawat sambil joget. Rasulullah menyatakan, ayo sholawat sama aku sambil joget, itu nggak pernah. Kalau udah ulama kalian tentang, siapa lagi mau kalian patuhi? Banyak statement seperti ini. Biarlah mereka bersolawat juga sambil joget tipis-tipis daripada mereka minum, daripada mereka nongkrong gak jelas dan segala macam bentuknya itu. Sekarang gini teman-teman, ini komparasinya nggak tepat. Hal yang buruk dikomparasikan dengan hal baik, itu sama sekali nggak tepat. Kalau emang bilang daripada ya, semua bisa dilakukan dengan dalih itu agama. Itu yang kurang dan itu yang sangat salah. Boleh datang ke tempat majelis, ke tempat sholawat dan segala macamnya itu, tetapi adab dan akhlaknya juga dipakai. Saya ibaratkan seperti ini, kita datang ke sholawat itu baik, tapi kalau kita sambil joget itu sama aja buruk. Contohnya seperti ini, kalau kita wudhu nih, wudhu kan niat kita bagus kan, tapi kalau wudhu pakai air kencing kan najis, padahal unsur dari kencing itu sama aja air. Dan air yang kita pakai di wudhu itu, ketika wudhu biasa, itu sama kok unsurnya air. Tapi kalau kita pakai air kencing, itu bakal jadi najis. Contohnya seperti itu deh, ya kan? Bisa dilogikakan kan teman-teman. Nah, jadi jangan salah kaprah lagi. Bukan saya membenci sholawat, enggak. Bukan saya membenci majelis-majelis sholawat, enggak. Saya hanya mengkritisi dan mengedukasi bahwasanya jangan sampai berjoget ketika bersholawat dan majelis-majelis zikir. Terus banyak lagi komentar, saya dibilang mu'alaf lah, saya dibilang baru masuk Islam kok. Enggak, saya dari kecil itu udah memang beriman Islam. Jadi saya bukan mu'alaf. Dan banyak juga yang bilang Wahabi lah, Salafi lah, terus dibilang pembenci sholawat dan segala macam. Aduh, sudah dah, nggak ngerti dah. Orang-orang Indonesia ini memang sangat kurang dalam literasi dan edukasi. Coba diri kita tuh ditaruh di paling bawah, ya kan? Terus kita dengerin nasihat dari orang lain. Nasihat ini nggak perlu lihat dia tua, dia muda.
Sekiranya emang ilmunya jauh di atas kita dan itu kebaikan, diambil. Kalau keburukannya udah dibuang. Sesimpel itu. Dan semakin banyak ada orang mengomentari diri kita, berarti semakin banyak juga dosa kita dikikis oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan menghujat sebanyak mungkin dan silakan berkomentar pada video-video saya yang dirasa itu tidak tepat di hati teman-teman. Kalau mau diskusi saya lebih suka, tapi kalau menghujat ya silakan, saya nggak akan balas dan alhamdulillah dosa saya terlimpahkan kepada mereka. Seperti itu. Karena kemarin cukup banyak berkomentar dan viral juga di TikTok, makanya saya buatkan untuk video kali ini supaya masyarakat lebih teredukasi lagi. Itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk support terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen sebanyak mungkin jika teman-teman dirasa di video yang saya upload ingin berdiskusi dengan saya. Dan jangan lupa share ke semua akun media sosial teman-teman jika memang video ini dirasa bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.